Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali, teman-teman. Nah, di serial video tutorial kali ini, ya kita akan membahas tentang studi kasus penggunaan tag HTML ya, teman-teman. Eh, Atributnya dan stylenya dan seterusnya ya. Kali ini kita akan membuat sebuah studi kasus tentang penerapan tabel dan list gitu ya. Dan ini adalah tugas yang diinginkan untuk bisa dibuat gitu ya, teman-teman semua. Jadi membuat tabel barang seperti ini dan list kategori seperti ini. Oke, langsung saja kita bahas ya. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, serial ini adalah khusus untuk bagi kita yang masih belajar tentang web design pemula gitu ya. Dan memang digunakan secara khusus untuk di lingkungan STM Creator Board sebagai suplemen bahan pembelajaran gitu ya. Sehingga jika teman-teman merasa bahwa pembahasannya terlalu simpel gitu atau teman-teman sudah merasa di level yang lebih tinggi gitu, maka sepertinya tuh video ini kurang cocok ya. Karena ini akan membahas tentang konsep-konsep dasar ya, hal-hal yang sifatnya fundamental gitu ya, tidak bukan membahas hal-hal yang sifatnya advance. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Sekarang saatnya kita membahas tugas. Kita lihat dulu apa yang diinginkan dari tugas ini ya, teman-teman. Yang sudah dijelasin tadi bahwa kita akan membuat eh, desain tabel dan list gitu ya. Di sini diinginkan kita membuat sebuah tabel barang dan list kategori barang. Ya, di sini cuma ada apa? Dua baris data barang yang kita harus isikan dan satu buah baris tentang total summary-nya gitu ya. Dan ada beberapa list kategori barang. Oke, untuk membuat project ini sebaiknya teman-teman siapkan dulu foldernya ya, di mana akan menyimpan projectnya nanti. Karena kan nanti akan diupload ke GitHub ya. Sehingga teman-teman perlu project baru biar nggak eh, gabung-gabung sama project-project yang sebelumnya gitu ya. Dan di GitHub itu kan butuh indeks HTML sendiri juga kan ya. Nah, silakan buat foldernya di sini. Misalkan video tugas 3. Nah, nanti teman-teman buka menggunakan Visual Studio Code, open folder ya, silakan di open folder ke video tugas 3-nya. Buka seperti ini. Nah, pastikan sudah terlihat nama projectnya atau nama foldernya sudah terlihat di sini. Video apa deh tipe dikit ya. Video tugas 3. Oke. Nah, berikutnya ngapain? Berikutnya adalah membuat file index.html-nya ya. Langsung aja dibuat sini. Index.html. Ingat ya dengan huruf kecil semua. Baik itu tulisan indeksnya maupun HTML-nya gunakan huruf kecil semua. Agar nanti ketika di-upload ke github.io itu bisa langsung dikenali ya sebagai default gateway-nya. Biar nggak error. Biasanya kalau teman-teman namanya ini salah nanti munculnya tuh 404 gitu ya. File not found. Nah, lalu buatlah template dari HTML-nya seperti biasa menggunakan tanda seru lalu type. Di sini teman-teman bisa tambahkan title dokumennya misalkan tugas 3 web design gitu ya. Lalu di bagian body sini kita akan mulai membuat desain tabel yang diinginkan seperti yang terlihat di soal ya, seperti yang dilihat di soal tugasnya. Pertama kali kita tambahkan dulu judulnya yaitu heading 1 dengan nama tabel barang ya. Bikin aja langsung tabel 1 heading 1 tabel barang ya. Nah, ini kita simpan lalu coba kita jalankan menggunakan em, live server gitu ya. Nah, itu tabel barangnya udah muncul teman-teman ya. Nah, tinggal kita tambahkan lagi em,
desain tabelnya ya. Dimulai dengan apa? Tabel. Opening, closing, tagnya jangan lupa ya. Lalu kita siapkan juga tadi T-head ya. T-head opening closing dan juga T-body opening closing ya. T-body. Nah itu ya. Jadi sebuah tabel dibagi menjadi dua bagian, ada T-head dan ada T-body. Nah sekarang kita akan siapkan T-headnya dulu nih. Di dalam heading itu terdiri dari satu buah baris, sehingga kita tambahkan barisnya. Nah, di dalam baris kita siapkan berapa kolom itu? Satu, dua, tiga, empat buah kolom. Berarti ada TH. Kolom di dalam heading adalah TH. Jadi kita siapkan 4 buah kolom di sini teman-teman. 2, 3, 4. Ini adalah nomor, lalu nama barang, harga satuan, dan jumlah stok ya. Nama barang, lalu harga satuan, dan jumlah stok. Nah, ini udah jadi nih headingnya ya. Tinggal disimpan, Ctrl S. Lalu dicek hasilnya apakah ada yang salah atau tidak. Setelah dipastikan semuanya oke gitu ya. Tinggal sekarang kita beralih ke bagian bodinya ya. Beralih ke bagian body. Nah, di body sini kita siapin dulu barisnya ya, teman-teman. Baris. Nah, di dalam baris ada kolom. Kolom di dalam body itu menggunakan TD ya, bukan menggunakan TH. Jadi TH itu khusus kolom untuk di dalam heading. Sedangkan kolom di dalam body kita menggunakan TD. Nah, kita siapkan 4 buah kolom, 2, 3, 4 ya. Lalu kita siapkan sesuai dengan data-data yang diinginkan di sini. Kemeja formal pria ya. Nomor 1 ini adalah kemeja formal pria. Harganya 350.000 ya. RP 350 dan jumlah stoknya 25 ya. 25 dan 15. 25. Oke. Ini baris yang pertama. Nah, untuk baris yang kedua, ini di copy aja teman-teman ya biar nggak kelamaan. Tinggal diubah aja kontennya. Ini nomor 2, celana panjang apa ya? Celana panjang jeans pria 750.000. Celana panjang jeans pria harganya 750.000. Jumlah stoknya adalah 15. Lalu berikutnya kita tambahkan untuk summary-nya, Jadi di sini ada proses merge kolom ya menggunakan call span. Jadi tetap ada barisnya tapi jumlah kolomnya hanya 3 sekarang ya. Ya, jumlah kolomnya cuma 3 karena ada merge kolom di situ. Nah, silakan tambahkan TR lagi. Hanya saja kali ini jumlah kolomnya tidak 4 ya karena ada proses merge 2 3. Ya, di sini adalah namanya total. Nah, total ini akan menggabungkan dua buah kolom. Kolom pertama dan kolom kedua. Karena hanya ada dua kolom yang akan digabungkan, maka kita menggunakan nilai call span-nya hanya dua. Ya. Karena kita hanya menggabungkan dua buah kolom nih. Ya, jadi eh, nilai yang ada di call span-nya itu juga dua. Gitu ya. Lalu tinggal kita jumlahkan saja 350.000 ditambah 750.000 adalah 1.100.000. Di sini RP 1.100.000 dan untuk stoknya adalah 25 tambah 15 itu 40.
Oke, kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Nah, itu ya hasilnya teman-teman ya. Nah, saja belum terlihat bordernya. Tapi minimal kontennya udah bisa kita lihat ya, seperti itu. Nah, setelah kita selesai membuat struktur dari tabelnya, kita akan coba lakukan proses ini ya, menyesuaikan dengan tampilan yang diinginkan di sini. Jadi tabelnya itu ada bordernya. Ya, kita akan tambahkan atribut border, teman-teman. Jadi scroll ke atas ke bagian tabel sini. Silakan tambahkan atribut border. Kita beri nilai 1 aja. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya, kita sudah ada bordernya. Hanya saja bordernya itu masih seperti tadi ya. Bentuknya itu masih kurang bagus gitu ya. Karena dia masih tebal gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan perintah tadi apa? Border collapse. Menggunakan style. Sini border collapse. Nilainya adalah collapse. Kita simpan. Nah, perintah tersebut akan membuat tabel yang tadinya, border yang tadinya tuh gede-gede gitu ya, besar-besar, tebal gitu ya, menjadi collapse, menjadi tipis gitu ya. Style border collapse. Nah, berikutnya kita juga ingin tabelnya ini tidak terlalu sempit seperti ini ya, jadi ada agak longgar. Nah, itu bisa kita tambahkan perintah cell padding. Cell padding. Nah, nilai cell padding ini silakan disesuaikan ya, semakin besar nilainya, dia akan semakin longgar gitu ya. Misalkan 10. Nah, seperti itu. Dan berikutnya, kita ingin heading kita itu ada warna backgroundnya gitu ya, agak gelap, dark gray seperti ini, tapi tulisannya itu justru putih biar kontras gitu ya. Nah, sehingga kita bisa dengan mudah menambahkan style di bagian sini ya, baris yang ada di dalam heading. Ya, baris yang ada di dalam heading. Jadi TR yang ada di dalam T-head. Kita tambahkan perintah style di situ ya teman-teman. Tambahkan background color. Di sini menggunakan dark gray. Dan untuk tulisannya di sini berarti color ya. Colornya adalah white. Backgroundnya dibuat gelap, tapi tulisannya dibuat terang biar kontras. Simpan. Kalau kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya misalkan kita ingin menambah agar tabel kita ini agak sedikit lebih lebar gitu ya, kita bisa tambahkan perintah di sini teman-teman di bagian tabelnya ini, bagian style sini ya. Kita tambahkan width, misalkan 600 pixel. Nah, agar tabel kita menjadi lebih besar dan di sini menjadi lebih jelas ya alignment karena tabelnya lebih besar, kita bisa lebih jelas melihat alignmentnya. Alignment untuk harga satuan itu masih di kiri gitu ya. Alignment untuk jumlah stok juga masih rata kiri. eh Lalu nomor di sini itu masih juga rata kiri. Misalkan kita ingin membuatnya menjadi rata kanan gitu ya untuk harga satuan dan harga stok ya, jumlah stok gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan text align right gitu ya pada harga satuan dan jumlah stok. Jadi di bagian yang ada angka-angkanya ini teman-teman silakan tambahkan style text align right ya. Nah, karena banyak yang akan kita berlakukan text align right ini, jadi sebaiknya kita kopas aja nih style text align right-nya ya, biar nggak harus ketik berkali-kali. Tambahkan di sini ya, lalu tambahkan lagi di sini ya, tambahkan lagi di sini dan juga di summary ini ya kita tambahkan. Simpan. Nah, seharusnya sekarang kita sudah bisa mendapatkan tampilan text align itu rata kanan gitu ya. Nah, tinggal kita tambahkan yang ini nomor. Ya, nomor ini kita ingin dia rata tengah. Berarti text align center. Di sini ya.
Nah, kita akan tambahkan style center, text align center untuk setiap nomoran ini. Jadi style, text align center. Nah, ini kita copy aja. Kita kopikan juga ke nomor 2 ini ya. Dan juga kita kopikan ke tulisan total ini. Kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Nah, seperti jadi nomor 1 2-nya udah di tengah, tulisan totalnya juga sudah di tengah. Oke, berikutnya kita ingin di bagian summary ini semuanya bold gitu, tebal ya. Jadi tambahkan di bagian TR baris. Kenapa nggak di kolom? Karena tadi seperti kasus sebelumnya ya, semuanya itu akan kita buat tebal sehingga agar lebih efisien langsung aja di barisnya gitu ya. Style, font weight, bold. Simpan. Nah itu ya. Nah tinggal kita ingin tabelnya itu ada di tengah-tengah screen. Nih ya. Tabelnya ada di tengah-tengah screen dan juga tulisan tabel barang itu juga di tengah. Bagaimana cara melakukannya? Oke, kita akan lakukan dulu untuk yang tulisan heading tabel barang itu dengan text align tentunya ya, karena dia juga adalah teks gitu ya. Style, text align, center. Ya, simpan, maka dia akan ke tengah. Tinggal tabelnya yang belum ke tengah. Nah, teman-teman, karena tabel itu bukanlah teks ya, sehingga nggak bisa kita berikan perintah text align center pada tabel gitu ya. Nah, tabel ini mirip dengan kontainer cara kerjanya. Jadi untuk membuatnya ke tengah itu kita bisa tambahkan perintah margin auto ya. Margin auto. Oke, di sini bisa kita tambahkan titik koma margin auto. Simpan. Nah, itu ya, dia akan ke tengah dengan sendirinya, gitu ya. Nah, berikutnya setelah kita menyelesaikan bagian table ini, kita akan tambahkan list kategori barang. Dia juga terdiri dari sebuah heading dan ada listnya. Nah, kita akan siapkan dulu headingnya, teman-teman, di bawah tabel. Sini ya, di bawah tabel. Tambahkan headingnya. List kategori barang. Seperti itu, ya. Nah, lalu apa aja yang akan kita buat di sini, teman-teman? Ada list ini ya. Fashion, elektronik, dan food. Nanti di setiap kategori itu ada juga sub sub listnya gitu ya. Jadi kita buatkan. Ini Pak menggunakan ordered atau unordered nih A B C nih. Ordered ya, karena menggunakan urutan gitu ya. Nah, kita gunakan di sini OL ordered list. List yang pertama tadi adalah fashion, yang kedua adalah elektronik, yang ketiga adalah food. Nah, kita simpan, maka kita akan mendapatkan hasilnya mana tadi. Nah, ini ya, fashion, electronic, food. Nah, berikutnya kita tambahkan ini ya, nested listnya. Jadi list dalam listnya itu apa aja. Untuk fashion itu ada kemeja, t-shirt, dan celana panjang. Ini menggunakan apa? Ordered atau unordered? Unordered ya, karena menggunakan bullet seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan unordered list di sini untuk fashion. UL, lalu LI. Tadi ada kemeja, lalu ada t-shirt, dan celana panjang. Simpan, lalu kita lihat hasilnya. Nah, itu ya. Berikutnya, ini juga unordered ya. Ada elektronik ini, ada laptop, mesin cuci, dan televisi. Silahkan tambahkan unordered lagi.
UL, LI, laptop, mesin cuci, dan televisi. Nah, karena di sini menggunakan bulatnya itu bentuknya kotak, maka kita harus ganti menggunakan square ya. Di sini type-nya square. Ya, square. Dan list yang terakhir untuk food, ini ada ikan bakar, kambing guling, dan pepes ayam. Ini menggunakan ordered ya, karena dia 1, 2, 3 gitu ya. Jadi silakan tambahkan di sini ordered list, yaitu berarti OL ya, ikan bakar, kambing guling, dan pepes ikan. Pepes ayam. Nah, untuk jenis ordered listnya adalah 1, 2, 3 ya. Jadi type-nya kita pilih satu. Oke, kita simpan. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, untuk strukturnya seperti udah semua ya teman-teman. Tinggal kita layout aja nih. Sesuai dengan yang diinginkan di sini. Apa yang diinginkan? Nah, di bawah headingnya itu ada border. Dan ada background color berwarna krem. Dan semuanya itu diletakkan di tengah. Itu akan kita lakukan berikutnya. Nah, untuk sekarang pastikan terlebih dahulu kontennya udah siap ya. Jadi setiap listnya itu sudah disediakan, sudah disiapkan ya. Baik itu eh, list utamanya maupun nested listnya. Setelah itu baru kita akan lakukan proses penambahan atribut style ya. Nah, teman-teman, untuk bisa menambahkan background ini, kita perlu analisis sedikit nih ya. Ini karena backgroundnya itu warnanya sama dan juga mencakup di headingnya dan juga listnya kan gitu ya. Sehingga sebetulnya kita bisa melihatnya bahwa baik itu heading maupun listnya itu ada di dalam sebuah kontainer. Jadi dia dikelompokkan dalam sebuah kontainer ya. Sehingga nanti kita dengan mudah akan memberikan background pada kontainernya tersebut. Kemarin seperti yang sudah dijelaskan bahwa jika parent kita kasih style maka anaknya akan ikut kan gitu ya. Konsepnya seperti itu. Nah, sehingga pada eh, list kita dan juga heading list kategori barang kita itu sebaiknya kita bungkus oleh sebuah kontainer terlebih dahulu teman-teman. Kita bungkus dengan div. Nih ya. Nih. Dan semuanya ini kita masukin ke dalam kontainer tersebut. Ini ya. Baik itu heading satunya maupun listnya kita cut, kita cut, kita masukin ke dalam div ini. Ya, kita masukin ke dalam div-nya. Sehingga kita bisa lihat sekarang bahwa div ini adalah parent dari kategori barang maupun listnya. Ya, jadi semuanya itu dibungkus ya semuanya dibungkus oleh elemen bernama div ya. Jadi sekali lagi semuanya dibungkus oleh elemen bernama div. Udah belum? Jadi opening div itu ada di atas dan closing divnya itu ada di paling bawah sini. Jadi dia membungkus semuanya gitu ya. Sorry, membungkus heading list kategori barang dan juga semua OL ini. Oke, setelah kita bungkus dengan elemen div, kita akan melakukan style pada elemen tersebut dengan background berwarna krem tadi ya. Jadi style, lalu background color. Warna krem ini yang ini nih, beige. Ya. Kita simpan, Ctrl S. Nah, teman-teman nanti bisa lihat hasilnya. Nah, seperti ini, gitu ya.
dengan menambahkan background color, kita bisa melihat dengan jelas ternyata kontainer div kita tuh terlalu lebar kan gitu ya. Terlihat, jadi terlihat jelas ukurannya. Ternyata lebar. Ternyata dia mengambil seluruh area di screen gitu ya. Lebarnya adalah seperti lebarnya screen. Nah, oleh karena itu kita ingin dia mengecil, kita kecilin agar seperti inilah kurang lebihnya. Jadi mungkin selebar tulisan dari list kategori barangnya gitu ya. Tapi nggak terlalu sempit juga gitu ya. Nah, sehingga kita harus ngapain sekarang teman-teman? Menambahkan atribut style width ya, width untuk mengatur lebar dari kontainer kita. Sehingga di sini kita tambahkan style bernama width ya. Lalu kita tentukan ukuran widthnya berapa. Misalkan ya coba-coba aja ya. Misalkan 500 kegedean enggak gitu ya. Coba aja 400 dulu deh. Kalau kegedean atau kurang gede tinggal diperbaiki. Nah, itu ya. Sepertinya masih agak terlalu besar. Kita coba ubah ke 370 misalkan. 350 deh. Nah, itu ya. 350 ya. 350. Lalu kita ingin ya itu ada di tengah kan? Lihat itu. Kita ingin kontainernya itu ada di tengah. Karena kontainer, maka untuk membuat MJ ke tengah adalah menggunakan perintah margin auto, bukan menggunakan text align ya, karena dia bukan teks. Jadi di sini tinggal titik koma, margin auto. Simpan. Nah, dia ada di tengah. Oke, berikutnya kita lihat di sini ya. Kalau kita perhatikan itu tuh jenis fontnya ini sudah diganti ya jenis fontnya. Nah, kita akan juga ubah jenis fontnya teman-teman. Kalau nggak salah itu menggunakan sans serif karena yang kita miliki itu jenis fontnya masih seperti ini ya. Kita ubah semuanya ya. Karena semua font maka dengan mudah kita bisa mengganti ukuran bukan ukuran ya. Jenis font itu di bagian body sini teman-teman. Biar semuanya itu kena. Biar semuanya kena. Berarti di body sini style kita menggunakan font family sans serif gitu ya. Di body. Nah, itu ya semuanya berubah menjadi sans serif. Nah, berikutnya kita juga ingin heading kita itu di tengah ya. Sedangkan yang kita miliki headingnya itu masih agak ke pinggir ya. Kita bisa membuatnya menjadi ke tengah. Eh bagian sini tentunya di bagian list kategori barang ini ya. Kita buat menjadi ke tengah dengan perintah style text align center. Simpan. Nah, dia akan di tengah. Dan di sini diinginkan ada border bawahnya itu ya. Ada border bawahnya. Nah, kita bisa gunakan juga perintah di sini. Titik koma ya. Kita akan tambahkan style berikutnya yaitu border bottom. Border bottom itu artinya memberikan border di bawah gitu ya. Dengan ketebalan misalkan 2 pixel. Jenis garisnya adalah solid dan warnanya adalah black. Nah, itu ya. Atau saya tambahkan lagi 3 itu. 3. Dan saya tambahkan padding ya, biar agak ke bawah. Kita tambahkan padding biar bordernya itu agak ke bawah. Padding bottom 10 pixel atau 5 pixel gitu ya. Dan juga kita tambahkan padding top 5 pixel. Nah, gitu ya. Sepertinya udah selesai ya, udah selesai semua nih. Oke. Oh, satu lagi ya. Kontainer kita ini masih terlalu rapat gitu. Kalau di bawahnya ini masih terlalu mepet-mepet gitu ya. Kita bisa tambahkan
kita bisa tambahkan padding bottom pada kontainer kita. Di sini berarti div kontainer kita itu ya di sini ya teman-teman. Tambahkan perintah padding bottom, misalkan 10 pixel atau 20 pixel boleh, agar ada jarak di sini, ya. 10 aja deh, 10 pixel. Dan untuk body kita juga sepertinya perlu ditambahkan padding di situ ya. Tambahkan padding bottom 20 pixel. Nah, oke, selesai. Oke, demikianlah teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, dan eh, bisa memudahkan teman-teman dalam mengerjakan tugas tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.